Katanya Ustaz ya iki gak apa-apa ta. Sayyid Muhammad ini. Kalau mau tidur di tikar, ngapain di hotel bintang 5? Ya wis nemisan turu nek di spring bed sing enak empuk. Kemudian sebelum tidur, Sayyid Muhammad tahu iki mesti bingung. Saya ingat ceritanya Ustadz Kiai Ihya Ulumuddin. Kiai Ihya Ulumuddin itu pernah ditelepon sama gurunya As-Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki rahimahullah. Beliau itu sudah di Jakarta. Datang tidak cerita-cerita, tahu-tahu sudah di Jakarta. Abu Ya Sayyid Muhammad Al-Maliki. Kemudian kaget Ustaz Ihya. Besok saya datang jemput di bandara. Wah, langsung cepat-cepat berangkat sampai Jakarta. Begitu sampai di Jakarta, jemput beliau bilang, tanyakan orang-orang hotel bintang 5 di mana. Oh, di HI bundaran apa? HI Jakarta sing larang masuk situ, beli di situ. Dalam hatinya Ustadz Ihya, mosok kiai kok oleh bintang 5 rek. Mbok losmen ngono sing tawadhu. Ngono lho. Sing tawadhu, sing rendah hati ngono, mosok bintang 5 dalam hatinya seperti itu. Kemudian sampai di hotel, beliau dikasih uang, carikan tikar, hasir, tikar, kloso. Di Jakarta golek kloso rek. Di spring bed lah akeh iki kloso hari. Akhirnya beliau tanya teman-temannya, dapat tikar, beli 2. Beli tikar 2, sesampainya di hotel, tikar tadi kata beliau suruh gelar di sebelahnya ranjang, tidur bareng Ustadz Ihya di tikar. Katanya Ustadz Ihya iki gak apa-apa ta. Sayyid Muhammad ini. Kalau mau tidur di tikar, ngapain di hotel bintang 5? Ya wis nemisan turu nek di spring bed sing enak empuk. Kemudian sebelum tidur, Sayyid Muhammad tahu iki mesti bingung. Beliau jawab, Ihya, saya pilih bintang 5 karena saya nggak mau ilmu saya direndahkan orang. Tapi begitu masuk kamar, saya juga tidak mau bermegah-megahan, dan itu nggak dilakukan Rasulullah. Rasulullah tidurnya itu di tikar, makanya saya tidur di tikar ittiba'an lin Nabi. Saya masuk hotel bintang 5 agar ilmunya Nabi tidak direndahkan siapapun. Ya, makanya kalau ngundang kiai, ngundang habaib itu dekeken bintang 5 rek. Kayak losmen, wis ngono ki pasang kene muni klotak. Gak iso turu meneh kon ceramah. Murup miso ini fase-fase kok nggih. Jadi seperti itu. Jadi jangan melakukan, harus hati-hati, jangan sampai ya kita melakukan sesuatu yang jadi sebab ilmu direndahkan. Makanya saya sarankan jamaah majelis taklim wal maulid ar-ridwan, para santri, kalau pakai baju yang bersih. Jamaah majelis ini sing apik-apik lho, kelambine sing bersih-bersih. Tonggomu melihat Anda ke majelis pakaian gitu, pulang kayak gitu, ndelok iku seneng. Ngomong mbek anake, "Le kon mbok ngaji arek iku lho. Mbok kok iso bersih-bersih ngono." Itu aja sudah dakwah hadirin. Lah kon gak rek. Kelambi bolong kena rokok kabeh. Sarung ya ngono suwek, bolong mburi ngene. Ngomong mbane le kono aja ngaji le. Kayak wong Bambang yo delon ngene ya. Jangan.
Saya kalau urusan gini nih saya seneng sama Said Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Said Muhammad itu kalau lihat santrinya, gamisnya ndak bersih putih, langsung dijambak. Siapa kan tak jambak mari gini. Makanya sampai lihat muridnya Said Muhammad Maliki itu bersih-bersih semua. Itu didikan gurunya. Marah beliau tuh kalau gamisnya kotor. Semua saya lihat muridnya itu ya. Said Muhammad Maliki itu gak tahu bersih-bersih gamisannya Habib Bagir Al-Atos, dulu Habib Thohir, Habib Soleh Al-Idrus itu bersih-bersih gamis-gamis panjangnya putih-putih. Itu dulu karena saya dikasih tahu Ustaz Soleh, kalau santrinya bajunya kotor marah. Tahu enggak kenapa? Kata beliau, jangan sampai orang itu batal mondokkan anak gara-gara lihat santri yang kumuh, kompros. Santri mulai gudi kenumbelen. Ya Allah, wis cukup ya Allah, anakku sing mondok siji ya Allah. Ya. Tapi santri itu diajarkan untuk seperti itu, bersih-bersih. Karena dididik seperti itu bertahun-tahun, 10 tahun, pulang rapi-rapi. Dan beliau sangat menghargai santri, thalabul ilm, khususnya muridnya. Beliau nggak mau ilmunya direndahkan, santrinya direndahkan. Suatu saat saya diceritain oleh salah satu guru saya itu, beliau itu diundang orang kaya, diundang makan. Kemudian beliau membawa santrinya satu mobil, satu motor apa Hiace itu. Ada sekitar 10-15 santrinya diajak. Pas makan, beliau dikasih hidangan khusus, ulama. Santrinya dibarengno sopir, sopir liyane mangan. Beliau lihat seperti itu, langsung berdiri, langsung pulang, tidak jadi makan. Kata beliau, kalau engkau nggak bisa menghargai santri thalabul ilm, jangan ngundang saya, karena mereka calon pewaris Rasulullah. Wendredeg hadirin. Saya kapok kula pun, ya wis mau ndak bisa, saya harus pulang. Saya nggak suka ada orang yang merendahkan santri saya. Makanya di sini disebutkan harus hati-hati, jangan sampai ilmu direndahkan atau ahlul ilmi direndahkan gara-gara kita para santri. Akhirnya orang itu merendahkan ulama, merendahkan ilmu. Ya. Saya harap jamaah majelis taklim wal maulid ar-ridwan sing rapi-rapi, ya, yang bersih majelis, agar insya Allah dengan seperti itu orang itu tertarik untuk ingin ikut hadir di majelis. Santri di pondok-pondok juga seperti itu. Pondok itu harus bersih. Agar apa? Orang lihat pondok pesantren, dia tega untuk meletakkan anaknya. Tapi kalau kotor, bau, pesing, la haula wala quwata illa billah. Maka ini hal penting sekali untuk kita pahami.